Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Sahabat semuanya, saya doakan dulu sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah. Semoga kita disehatkan, dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain. Untuk kesempatan kali ini saya akan perlihatkan Supra X lama atau Supra standar lama ya, sama dengan Grand mesinnya di sini. Ini tidak jalan olinya, ya. Olinya benar tidak jalan. Saya sudah periksa tadi. Saya buka di tutup klep, tidak muncrat di bagian tutup klepnya. Dan saya sudah buka di bagian di sini juga tidak muncrat. Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua seperti apa motor yang tidak jalan olinya, yang tidak naik olinya ke head di sini. Oke sahabat semua, tidak memperpanjang waktu lagi, kita langsung saja hidupkan motor ini. Coba deh hidupkan motor ini. Oke, kita hidupkan langsung. Nah, untuk nyala motor ini bagus sekali ya. Kita akan lihat di sini, mudah saja nyalanya. Motor ini memang tidak ada masalah. Kita buka tutup klep di sini ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah pengecekan di bagian tutup klep ya. Nah, mestinya di sini muncrat ya. Mestinya di sini muncrat, olinya di sini, itu artinya pompa olinya jalan. Nah, ada juga yang tidak muncrat di sini ya. Tidak muncrat di sini tapi olinya jalan sampai ke head tapi tidak muncrat di sini. Bagaimana cara memeriksanya? Kita buka baut satu di sini. Dalam keadaan hidup seperti ini boleh kita buka baut di sini satu. Ya, langsung saja kita buka baut di sini. Nah, biasanya kalau baut mur di sini sudah dibuka, itu akan muncrat oli di sini. Kenapa? Karena pompa oli itu oli yang naik ke head itu lewat dari tusuk sate ini, ya. Jadi di sini juga tidak muncrat dan di sini tidak muncrat. Ini sudah pasti bahwa pompa olinya dalam masalah. Oke, kita matikan motornya. Sudah jelas pompa oli di sini bermasalah. Jadi lalu apa yang harus kita lakukan dalam hal seperti ini di sebuah motor kita temukan seperti ini? Nah, langkah yang pertama kita harus buka di bagian magnet dulu. Kita akan lihat gigi pompa olinya dulu, ya. Apakah gigi pompa olinya yang sudah tidak berputar atau gundul atau gimana? Kita akan periksa di bagian di situ dulu. Kalau seandainya nanti di bagian gigi pompa olinya yang ada di rantai keteng itu bagus, tidak ada masalah, tentunya kita harus buka di bagian pompa oli ya. Jadi langkah pertamanya kita buka dulu di bagian magnetnya. Oke, kita lanjut buka bagian magnet. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan ya sahabat semua. Kita harus periksa dulu di bagian gigi pompa olinya. Sering sekali masalah itu terjadi di bagian gigi pompa oli. Oke, kita buka magnetnya. Mohon maaf sahabat semua, ini memang harus diketok ya. Masalahnya di sini baut bank plus ya. Memang harus kita ketok di bagian di sini. Nah, untuk membuka bagian di sini ada yang keras dan ada juga yang tidak terlalu keras ya. Untuk pencabutan di sini biasanya saya melakukan dengan seperti ini saja. Ini sudah kebuka dengan menahan sedikit saja ya. Tarik seperti ini biasanya sudah kebuka. Nanti apabila tidak sanggup kita membuka seperti itu, kita akan gunakan tang buaya ya. Nah, ini sepertinya bisa ya. Nah,
tarik kuat seperti itu sudah bisa lepas. Oh ya sahabat semua, nah ini masalahnya sudah kelihatan di sini. Sudah kelihatan di sini masalah untuk di sini. Nah ini sangat terlihat jelas bahwa gigi pompa olinya yang rusak. Nah ini sudah berputar. Nah jadi untuk membuka gigi pompa oli ini seperti apa ya sahabat semua? Nah untuk membuka gigi pompa oli ini sebenarnya mudah saja. Kalau kita akan mengikuti aturan yang sebenarnya harus kita lakukan membuka di bagian bak kopling dan kita melakukan penahanan di bagian sebelah sana. Tapi di sini saya lihat di sini sudah asnya sudah dipotong, sepertinya memang sudah pernah penggantian di sini. Ini sangat mudah saja kita untuk membukanya. Cukup kita menahan dengan obeng plus di bagian di sini. Cukup kita menahan dengan obeng minus di bagian tengah di sini. Sepertinya sudah pernah dilakukan pembukaan. Kalau seandainya bagian as di sini belum pernah dibuka atau belum pernah penggantian gigi ini, bagian as ini akan panjang dan untuk membukanya memang sangat sulit kalau kita tidak membuka bagian bak kopling. Ada cara alternatif, cara membukanya dengan menghancurkan bagian di sini, memukulnya dengan obeng seperti ini. Ya, sebenarnya bagian di sini saya bisa buka dengan menggunakan obeng minus karena as di sini sudah dipotong sepertinya dan itu sangat mudah sekali. Tapi saya akan memperlihatkan dengan sahabat semua dengan cara memahat bagian di sini, merusak bagian keliling di sini dengan obeng minus seperti ini, lalu kita congkel keluar seperti itu. Hal seperti ini tidak merusak ya sahabat semua, memang terlihat kasar tapi tidak merusak. Ini adalah cara termudahnya. Oke, saya akan buka. Nah, dengan seperti itu, lalu kita congkel keluar seperti ini dan bagian gigi ini akan rusak ya. Kita tidak apa-apa melakukan hal seperti ini karena gigi ini juga sudah rusak ya. Kita juga akan mengganti gigi di sini. Nah, seperti itu. Terus kita lakukan sampai 3 kali sampai 4 kali ya. Nah, itu terlepas. Nah, ini sudah kecongkel keluar. Ya, sahabat semua. Nah, ini giginya boleh kita ambil seperti ini. Ini cara mudahnya ya sahabat semua tanpa membuka bak kopling. Tapi saya sarankan dengan sahabat semua apabila as di sini belum dipotong seperti ini, asnya ini yang belum dipotong bagian dalamnya, sebaiknya membukanya dari bagian kopling. Buka pompa olinya, lalu tahan dari bagian dalam. Bagian di sini pakai obeng bisa dan putar gigi di sini. Seperti itu. Jadi jika sudah kebuka seperti ini mudah saja. Tinggal kita putar dengan tang. Tinggal kita tahan di bagian di sini dengan salah satu tang ya. Dan ambil tang yang satu lagi, lalu kita putar bagian di sini. Kita putar bagian di sini dengan tang. Oh, tang ini terlalu kecil. Oh, oke, masuk. Lalu kita putar ke bawah seperti ini. Nah, itu sudah kebuka. Ya, lalu kita putar terus sampai terlepas. Nah, ini ya sahabat semua. Ini sudah diputar, ini asnya sudah pernah dipotong dan sudah dibikin untuk penahanan dengan obeng minus. Jadi tadinya saya juga sudah bisa ya membukanya tanpa merusak. Namun saya memperlihatkan dengan sahabat semua apabila bagian di sini belum dipotong seperti ini. Jadi ini tidak perlu kita rombak lagi, kita tinggal langsung saja penggantian gigi ya. Kita masukkan kembali ke dalam seperti ini, ke dalam di sini. Lalu kita ambil satu gigi yang baru, lalu kita pasang dan motor sudah sembuh. Oke, saya perlihatkan mengganti giginya. Oke, ini gigi pompa olinya yang baru. Saya pakai merek Densin ya, tidak yang bagus. Ini hanya yang ini yang ada dengan saya. Nah, untuk di sini ya sahabat semua, untuk pemasangan gigi ini ya, gigi ini ada dua sisi ya. Ini sisi yang tebalnya dan di sini sisi yang tipisnya. Untuk masuk ke dalam adalah sisi yang tebal ya. Sisi yang tebal ini arahkan ke dalam seperti ini. Ya, seperti itu mudah ya sahabat semua. Nah, ini saya sudah memperlihatkan tadi. Untuk pemasangan gigi di sini kita harus kendorkan rantai keteng dulu. Ya, sahabat semua, harus kita kendorkan rantai keteng dulu. Kita buka bagian depan di sini, bagian headnya atau gigi sentriknya. Buka dulu deh bagian gigi sentrik depan. Oke, kita harus buka di bagian di sini. Kalau kita tidak buka di sini, susah kita akan pemasukan dari gigi pompa oli itu tadi.
paskan topnya dulu ya, sebaiknya kita paskan topnya dulu. Nah seperti itu sudah pas topnya. Lalu kita buka gigi sentriknya, harus kita keluarkan ya. Kenapa kita harus mengendorkan? Karena ini akan kita angkat ke atas dan saat pemutaran dari gigi pompa olinya. Nah ini gigi pompa olinya kita langsung masukkan saja ke dalam seperti ini. Paskan dengan asnya tadi. Kalau sulit sila buka saja gigi rantai ini, keteng ini, buka saja dulu seperti ini dan tarik ke atas. Nah seperti itu lebih mudah ya, dan kita pasang. Nah ini sepertinya masih menyangkut ya sahabat semua, sepertinya masih menyangkut, padahal as itu sudah pendek masih menyangkut. Nah itu harus sahabat lakukan bagian di sini sedikit ya, kita coak dengan gerenda bagian di sini sedikit ya, atau kita lebih pendekkan lagi baut di sini. Sangat sayang kalau baut di sini kita lebih pendekkan, nanti akan berpengaruh juga. Nah sebaiknya di bagian di sini saja yang kita coak sedikit. Oke, saya akan perlihatkan saya coak sedikit. Nah seperti itu ya sahabat semua, ini perlu kita cuci dulu ya, karena ada bram-bram dari bekas dari gesekan ini tadi. Kita coba dulu, kita tes dulu apakah sudah bisa masuk. Nah itu sudah bisa masuk ya sahabat semua. Lalu kita bersihkan dulu di bagian di sini sedikit dengan bensin. Oke, ini saya sudah bersihkan ya, kita sudah bersihkan dengan minyak. Lalu kita pasang, saya perlihatkan dengan sahabat semua cara pemutarannya. Ambil obeng kecil satu deh, obeng minus kecil. Nah itu masuk, lalu kita putar ke belakang ya sahabat semua. Nah ini kita masukkan obeng karena asnya tadi sudah di coak ya. Nah kita putar terus ke belakang seperti itu ya, sampai ini mentok nanti. Nah kalau kita tahan dan giginya yang kita putar, nah seperti itu. Nah itu sudah keluar dan benar-benar masuk ke dalam. Lalu terus kunci kuat dengan tahan dengan obeng seperti ini, kunci kuat sampai kuat. Nah seperti itu. Terus tahan deh. Oke, kita putar kembali. Nah itu masuk ya. Terus nah itu sudah kuat. Nah itu sudah bisa diputar ya sahabat semua. Nah setelah seperti ini lalu kita pasang rantai ketengnya kembali ya sahabat. Langsung saja kita pasang rantai ketengnya dan dorong ke depan kembali. Mungkin di sini agak kesulitan ya mendorongnya, tapi tidak tidak apa-apa, langsung saja kita dorong ke depan rantai ketengnya. Kalau sulit dalam pendorongan seperti ini, boleh lakukan dengan penarikan penarikan rantai keteng ini dengan menggunakan jari-jari ya, jari-jari boleh. Biasanya kita dorong seperti ini ke depan, dia sudah terdorong ke depan rantai keteng ini. Nah itu sudah sampai di depan. Wah. Itu sudah sampai di depan, tinggal tarik dari sini. Nah itu sudah keluar di depan. Lalu
kita naikkan ke atas ya. Paskan topnya kembali ya, tonjolan di sini ya, ada spin magnet di sini, luruskan ke depan dan posisikan noken as dalam keadaan bebas seperti ini ya. Oke, lalu langsung kita pasang gigi sentriknya. Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua nanti oli yang muncrat di bagian klep atau di bagian pelatu klep. Kita paskan dulu topnya. Sahabat semua sudah paham ya, sudah paham cara pengepasan top. Itu di video saya sangat banyak sekali tentang pengepasan top. Nah, ini sudah pas ya, pas di sini coakan dan sini tonjolan itu sudah pas. Noken as dalam keadaan bebas, ini membentuk garis horizontal, lalu kita kunci. Mudah saja ya sahabat semua, kalau kita sudah memahami itu mudah saja. Mudah-mudahan sahabat semua yang selalu menonton video ini, yang selalu mengikuti cara-cara dari saya, mudah-mudahan sahabat semua saya doakan cepat pandai, cepat lincah dalam penanganan sebuah motor. Insya Allah ya sahabat semua ya, asal kita mempunyai niat baik, semuanya itu akan pasti baik. Oke, kita kunci dengan kuat. Lalu kita pasang kembali tutup di sini. Mestinya harus kita bersihkan dulu tutupnya. Kita bersihkan tutupnya, lalu kita berikan lem untuk mengantisipasi kebocoran. Oke, ini sudah saya bersihkan. Lalu kita berikan lem ya. Saya gunakan lem Aspira ya. Terserah sahabat semua mau pakai lem apa saja bisa. Yang jelas, yang penting itu adalah lem gasket ya, lem packing. Kalau untuk lem kertas ini tidak bisa ya sahabat semua, nanti tidak Oke, setelah diberikan lem seperti itu, lalu kita pasang kembali. Baik, sebelum penutupan di sini ada seal, kita pasang seal dulu atau o-ring ya, ada o-ring kecil ya, harus kita pasang o-ringnya mengantisipasi kebocoran juga di bagian di sini. Oke, setelah itu langsung kita pasang tutupnya. Boleh kita pukul sedikit karena di sini memang agak sempit, apalagi setelah kita berikan lem. Sip, lalu kita kunci. Saya tidak potong-potong video ini ya sahabat semua, mohon maaf biar videonya panjang, yang penting kita paham. Untuk apa kita skip-skip ya, kita potong-potong tapi kita tidak paham tentang videonya. Oke, boleh kita pukul karena baut di sini memang harus kita pukul baru dia kuat. Selanjutnya di sini ada gigi, dan ada baut di sini. Mestinya di sini sudah, mestinya di sini ada gigi mestinya di sini ada rantai ya, rantai keteng di sini, rantai kecil itu adalah rantai starter. Nah, ini sudah dimatikan dan di sini juga sudah dimatikan. Rantainya abaikan saja itu ya sahabat semua, jangan dipertanyakan kenapa tidak pakai rantai, karena ini rantai ketengnya, karena ini dinamo starternya memang sudah tidak digunakan lagi, karena ini sudah motor kebun, sepertinya tidak pakai starter lagi. Baik, langsung saja kita kunci semuanya, kita lanjut. Oke, itu sudah kuat. Oke deh, langsung tutup bagian depan. Oke, selesai. Lalu kita tutup bagian magnet di sini. Mohon maaf ya sahabat semua, ini packingnya masih bagus sepertinya di atas ini. Nanti kita cek dulu. Kalau nanti perlu kita ganti packingnya. Yang jelas sekarang kita tes dulu pompa olinya. Kita tes dulu pompa olinya dengan memasang bagian magnet di sini dulu. Oke. Agar mempersingkat video ya. Kita cek dulu bagian oli di sini.
apakah oli di sini sudah naik ke bagian head. Oke, kita kunci. Percepat saja, kita gunakan impact. Oke, nanti saja kita pasang. Oke, langsung saja kita buka di sini. Oke, langsung saja kita tes di sini. Kita coba hidupkan motornya. Ini masih kebuka ya, sahabat semua, seperti tadi ya, masih kebuka dan masih longgar baut di mor di sini. Oke deh, coba hidupkan. Kita akan lihat. Nah, pertama ya, sahabat semua, kita perhatikan. Ini ya sahabat semua, sepertinya di sini masih tidak jalan. Artinya kita harus buka di bagian pompa olinya. Ya, nih tidak kelihatan dan di sini juga tidak muncrat olinya. Ya, masalah pertama sudah kita selesaikan, tapi olinya masih tidak jalan. Kita akan buka bagian pompa oli di bagian magnet di sini. Oke sahabat semua, jadi seperti itu ya. Setelah kita memeriksa setelah kita selesaikan salah satu masalah dari motor ini, sepertinya di motor ini masih saja tidak naik olinya. Nah, di sini kita dituntut untuk kesabaran untuk membongkar kembali bagian kopling di sini, dan kita akan buka pompa olinya. Saya akan perlihatkan dengan sahabat semua cara mudah membuka pompa oli di sini ya, tanpa kita membuka bagian kopling dan sistem koplingnya. Pompa olinya bisa kita buka. Dan kita akan lihat permasalahannya apa di situ. Apakah pompa oli ini tersumbat? Apakah jalur oli yang ke atas yang tersumbat? Atau pompa olinya yang benar-benar bermasalah? Ini sangat baik sekali ya sahabat semua. Video ini saya rasa sangat baik sekali dan sangat bagus sekali untuk kita pelajari di sini, bahwasanya masalah di sini sudah komplit sepertinya, dari gigi pompa oli yang sudah rusak dan kita ganti, terus tidak juga naik olinya. Dan saya akan buka di sini. Nggak apa-apa ya sahabat semua, semakin panjang video ini artinya semakin banyak ilmu yang kita dapat dari sini. Baik sahabat semua, saya akan buka knalpotnya dan kita buka crankcase di sini. Saya langsung saja nanti ke pembukaan pompa olinya. Oke sahabat semua. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Air Pro Revolution Remix. Nah, ini pompa olinya ya. Kita akan buka dulu pompa olinya ya sahabat semua. Baik, kita buka dengan impact ketok ya, obeng ketok. Hanya 2 baut saja yang bisa kita buka dengan ini. Tuh. Oke, sudah kebuka. Ini sepertinya memang belum pernah dibuka ya. Pompa olinya belum pernah dibuka, terlihat sekali dari bautnya yang sangat kuat ya, terkunci. Nah, titik sulitnya kita membuka di bagian di sini, baut yang bagian dalam di sini, ya. Mestinya terpaksa kita ketok dengan drip seperti ini ya, atau obeng yang sudah kita tajamkan, ya. Kita ketok sedikit ya. Kalau kita tidak mau membuka bagian kopling gandanya atau bagian kopling di sini. Kalau kita mau membuka bagian koplingnya itu lebih mudah lagi, buka dulu bagian kopling dan itu membuka pompa olinya lebih mudah lagi. Tapi untuk lebih ringkasnya kita seperti ini saja. Oke, ini sudah bisa kita buka pompa olinya. Nah, ini ya sahabat semua, tidak ada rekayasa di sini. Ya, nah kita akan putar pompa olinya, kita buka. Nah ini
sepertinya pompa olinya bagus ya sahabat semua. Nah, ini bagus pompa olinya, tidak ada yang menyangkut di bagian di sini. Tapi kenapa olinya tidak naik ya? Kenapa olinya tidak naik? Apakah perlu kita periksa yang lain? Berarti ada bagian-bagian pompa atau ada bagian-bagian jalur oli di sini yang tersumbat. Oke, kita langsung saja lihat dan kita buka. Oke, ini sudah saya baik, sahabat semua, kita buka dulu di bagian di sini ya, bagian filter olinya. Nah, ini filter oli sepertinya bagus ya. Bagus dan tidak ada yang menyempal di sini dan tidak ada kotoran di sini. Baik. Selanjutnya kita periksa bagian lubang oli di sini. Sepertinya bagus ya. Nah, yang harus kita periksa di sini adalah bagian dari jalur oli dari pompa oli ini ya. Pompa oli arahnya ke sini, itu ada jalur oli. Kita akan buka dan bersihkan di bagian di sini dulu. Oke, kita bersihkan dulu packing di sini. Nanti packing di sini kita akan ganti baru saja. Oke, packingnya sudah bersih. Lalu kita bersihkan bagian di sini semuanya. Nah, ini kelihatan ya, kotor sekali. Kita bersihkan semuanya, lalu kita semprot dengan kompresor. Kalau sahabat semua punya kompresor. Kalau tidak punya kompresor, sahabat semua lakukan di rumah, silakan tembak dengan angin saja ya. Silakan pompa ya, dengan pompa tangan ya, bagian di sini. Baik, kita lakukan pembersihan di sini dulu, kita cuci dulu semuanya. Nah, ini minyaknya kita bersihkan semuanya bagian di sini ya. Kita cuci semuanya. Bisa jadi di bagian di sini ada kotoran yang menyumpal ya. Nah, lalu kita bersihkan dengan angin ya, kita kompresor ya. Karena saya punya kompresor ya di sini, lalu saya tembak dengan kompresor. Di bagian di sini ada lubang ya, arahnya ke sini ya, di tengah di sini. Itu bisa kita lihat dengan semprot di sini. Kita dapat merasakan angin di sini. Nah, jika kita dapat merasakan angin di sini, itu artinya jalur di sini bagus. Untuk di motor ini sepertinya jalurnya bagus ya. Lalu kita bersihkan pompa olinya dulu ya, sahabat semua. Pompa olinya kita buka dan kita bersihkan. Oke, nih pompa olinya kita cuci dan kita bersihkan dulu. Ya, semuanya kita bersihkan. Kita putar-putar ya. Nah, ini sepertinya tidak ada yang menyangkut. Artinya memang pompa oli ini bagus ya. Nah, seperti itu ya sahabat semua. Lalu kita semprot pakai angin. Betul kering. Lalu kita tes pakai oli ya. Nah, seperti ini, seperti biasa ya, di video sebelumnya juga seperti itu saya pengetesannya. Nah, kita penuhkan. Nah, seperti itu, lalu kita putar. Sahabat dapat melihat ya, oli ini akan lari ke sebelah. Nah, itu akan lari ke sebelah. Ketika kita putar-putar balik, oli itu akan lari ke sebelah. Artinya, pompa oli ini bagus ya sahabat semua. Seperti itu. Oke ya sahabat semua, artinya pompa oli ini bagus. Berarti ada masalah di bagian jalur-jalur oli. Oke, kita akan bersihkan di bagian jalur olinya. Baik, ini tinggal pemberian packing baru, lalu kita pasang nanti. Oke, di bagian di sini juga sudah kita bersihkan dan di sini juga tidak ada masalah. Artinya mungkin di bagian di sini, ya.
mungkin di bagian di sini. Oke sahabat semua, itu sepertinya sudah terdengar suara azan. Saya sholat dulu, lalu kita akan langsung lalu nanti setelah sholat kita lanjutkan video ini. Oke sahabat semua, ini saya sudah selesai ya sholat, dan kita lanjut pengetesan di sini. Ya, kita harus tembak dulu dengan kompresor ya sahabat semua. Kita buka bagian depan kompresor ini, tembak angin ini, lalu kita langsung saja kita tembak dari sini dan mengarah ke sini ya. Oke, kita akan tutup dulu di sini. Kita akan rasakan dengan tangan seperti ini. Nanti akan terasa ada angin dari sini ke sini. Jika kita sudah merasakan angin ada di sini atau ada yang lepas atau kotoran yang keluar, artinya memang menyumpal di bagian di sini. Oke ya sahabat semua, kita coba. Kalaupun tidak ada yang menyumpal, setidaknya kita sudah dapat merasakan ada angin di bagian di sini ya. Oke sahabat semua, kita tembak dengan angin. Nah, saya sudah merasakan ada angin dari sini ya. Namun, oh ya, ini sepertinya ada ya sahabat semua, ada sedikit sampah ya yang menempel. Nah ini, oh bukan kecil lagi ya, sudah sangat besar. Nah ini yang keluar ya sahabat semua. Ini adalah bekas dari sisa lem merah. Nah itulah sahabat semua, makanya saya selalu mengantisipasi agar jangan sampai lem itu masuk ke dalam oli. Karena apabila lem masuk ke dalam oli, ini akibatnya sekalipun itu mungkin tidak dari packing ya, tidak dari filter oli. Nah, lem ini bisa saja di bagian di sini ya. Saat kita mengelem bagian di sini, lem itu masuk ke bagian dalam di sini. Jadi kalaupun filternya bagus, dia bukan tersaring dari sini ya. Sampah itu bukan berasal dari bawah, sampah itu bekas lem yang ada di bagian sekitar di sini. Ya, bekas lem yang masuk ke dalam dari sini. Itu ya sahabat semua yang harus kita antisipasi. Oke sahabat semua, sudah jelas bahwa di sini memang ada bekas lem yang menyumpal di bagian lubang di sini. Alhamdulillah ini sudah kita temukan, mudah-mudahan ini langsung jadi. Oke, kita langsung saja pasang pompa olinya. Baik sahabat semua, ini packingnya kita ganti yang baru, saya sudah persiapkan. Lalu kita pasang seperti ini ya. Pastikan benar-benar masuk ya. Cantolan di sini atau coakan di sini harus pas dengan bagian pemutarnya di dalam di situ. Oke, seperti itu. Kita paskan mengarah ke depan ya. Sepertinya lagi mengarah ke depan deh. Kita putar. Nah, itu masuk. Oke, lalu kita kunci. Baik, kita langsung berikan baut. Oke, selesai pompa olinya kita pasang, lalu kita pasang crankcase-nya di sini. Baik, kita pasang filter olinya. Oke, lalu kita pasang packingnya. Dan kita pasang stud koplingnya. Untuk pemasangan stud kopling, saya rasa sahabat semua sudah tahu, ada tandanya garis di sini dan tanda X di sini. Video saya sudah detail sekali saya menjelaskan untuk pemasangan stud kopling. Baik, kita pasang crankcase-nya dulu. Ya, crankcase-nya harusnya sudah kita bersihkan ya.
sudah bersih semua, packing-packing tidak ada, dan bagian-bagian lem juga sudah tidak ada, sudah bersih semua. Baik sahabat semua, ini sepertinya sudah selesai ya, kita pasang, lalu kita pasang knalpot olinya ya, pasang engkolnya, lalu kita oke ya sahabat semua, ini oli sudah saya masukkan, saya tidak perlihatkan tadi, masukkan oli dan knalpot kita kunci dulu ya, kita langsung saja hidupkan ya sahabat semua. Baik, coba hidupkan sedikit lagi knalpotnya. Oke. Oke, sahabat semua, kita langsung saja hidupkan. Baik, sahabat semua, ini sudah selesai kita pasang ya. Dan pompa olinya sudah kita bersihkan semua, dan jalur-jalurnya sudah yakin kita bahwa jalur-jalurnya juga sudah aman ya. Kita tembak di sini tadi, di sini sudah bagus ya, dan telah sampai ke anginnya ke sini. Oke, kita akan coba, saya yakin sekali bahwa yang menyumpal tadi memang bekas lem. Baik, sahabat, kita lanjut hidupkan. Nah, ini sudah keluar. Jadi seperti itu ya sahabat semua. Untuk oli ini tidak perlu digas-gas motornya, dia sudah langsung naik ya. Nah, ini. Kalau oli itu naik, di engkol saja dia sudah naik. Jangankan digas kencang, slow seperti ini sudah naik ya. Nah, ini sudah jelas ya, naik di sini. Nah, itu. Nah, jelas sekali sudah naik di sini. Kita kunci dulu di sini. Saya akan lihat di bagian atas di sini, apakah sudah sampai di bagian klep ya, apakah sudah naik muncrat atau tidaknya di sini. Tapi apabila sudah seperti ini, muncrat tidak muncratnya di bagian klep itu sudah aman ya sahabat semua. Nah, itu sudah muncratnya. Nah, jelas sekali sudah muncrat di bagian atas. Nah, kelihatan sekali olinya sudah muncrat di bagian atas. Nah. Oke, nampak ya sahabat semua. Oke, kita lihat lagi ya. Saya lap dulu tangan saya. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke sahabat semua, seperti itu ya cara penanganan dan cara menganalisa dari motor yang tidak naik oli. Memang butuh kesabaran untuk hal yang seperti ini. Oke sahabat semua, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like,